Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Kembali hadir program Hikmah di MTA TV. Kali ini bersama saya Afifah Hanesa. Di siang hari ini kami akan menghadirkan seorang narasumber yang akan membagikan kisah perjalanan hidupnya dalam menggapai keimanan, ketakwaan, dan juga dalam perjalanan beliau menggapai hidayah. Nah, pemirsa, di studio saat ini sudah hadir seorang narasumber yang akan saya perkenalkan. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Dewi Purnamawati, MPI, yang saat ini akan siap membagikan kisah beliau, bagaimana beliau akhirnya mengenal Islam, memeluk Islam, mempertahankan Islam, dan segala hal yang menyulitkan beliau setelah menjadi seorang Muslim, bagaimana beliau menghadapinya dan bertahan. Beliau akan bagikan kisahnya dengan kita semua. Namun siapa sangka nanti kita akan simak juga kisah beliau sebelum menjadi seorang mu'alaf. Nah, ini yang akan petunjuk yang akan saya bagikan ya. Beliau adalah seorang yang giat menyerukan umat Islam untuk meninggalkan agama mereka. Seperti apa kisahnya? Kita langsung sapa Ibu Dewi yang sudah siap di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Afifah. Alhamdulillah, senang sekali ketemu Ibu Dewi, pemirsa. Di suasana Ramadan, Ibu ya. Ibu Dewi kabarnya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pemirsa, di awal tadi saya sudah sampaikan Ibu ya. Melihat Ibu Dewi yang saat ini duduk bersama saya di studio, dan ternyata kegiatan beliau saat ini juga tidak jauh-jauh dari dakwah Islam ya Bu ya. Betul. Siapa yang menyangka beliau dulu bertahun-tahun yang lalu, berpuluh tahun mungkin ya Bu ya. Iya, betul. Sudah berpuluh tahun yang lalu beliau melakukan hal yang kebalikan dari saat ini. Betul. Gitu. Sekarang itu apa ya, untuk menambal yang lalu. Kalau yang lalu saya giat seperti itu, nah sekarang saya harus lebih dari itu. Masya Allah. Ya. Karena apa? Saya bukan takut matinya, tapi saya takut nanti apabila saya nanti di akhirat nanti ditanya, untuk apa waktumu? Masya Allah, pemirsa. Kan waktu itu harus dipertanggungjawabkan. Betul. Maka pemirsa, monggolah, mumpung kita masih diberi kesempatan, kita gunakan waktu kita untuk beribadah sebanyak-banyaknya, mendekatkan diri pada Allah. Ya. Karena apa? Kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Itu. Masya Allah. Di pembukaan saja saya sudah merinding sekali. Bagaimana jika kita langsung menyimak kisah beliau. Jadi Ibu Dewi bisa dikatakan tidak sejak lahir atau tidak sejak kecil Ibu Dewi memeluk agama Islam. Betul. Saya berasal dari keluarga non-muslim yang taat. Ya. Orang tua saya sampai saat ini masih giat dengan kegiatannya di Pulau Lombok sana. Adik saya yang satu salah seorang pendeta di Jawa Barat, di Cimahi, Bandung. Adik saya yang satu juga aktif di kegiatan penginjilan juga, begitu. Keluarga besar saya semua aktivis, gitu. Dan saya tidak pernah bermimpi, para pemirsa, mau jadi Islam seperti ini, nggak pernah mimpi, nggak pernah kepengen jadi orang Islam sama sekali. Ya. Begitu ya Bu ya? Nggak ada bayangan sama sekali. Kalau saya sekarang pakai jilbab segini gedenya tuh nggak pernah, gitu ya. Saya dari kecil saya dididik dengan agama yang taat oleh ibu saya. Nah ini peran seorang ibu itu luar biasa. Ya, makanya ibu-ibu muda waktunya jangan habis untuk bisnis online. Wah ini ya, sedang marak ya Ibu ya. Sediakan waktu untuk Ananda untuk mendidik agama. Al-umu madrasatun ula.
Jangan sampai anak kita dididik sama HP. Iya. Jadi penanaman agama yang kuat sejak kecil, fondasi sejak kecil itu ditanamkan oleh ibu saya. Ya. Saya boleh nyanyi waktu saya kecil dulu lagunya Cica Kuswoyo ya. Lagu Heli Kukukuk gitu. Penyanyi nggak kenal. Ya, belum lahir, belum lahir gitu ya, belum lahir. Lagunya Heli Kukukuk gitu. Boleh mau nyanyi itu, tapi saya harus menghafalkan lagu-lagu dari gereja dulu. Ya, boleh, nggak masalah gitu ya. Ketika saya remaja mau nyanyi lagunya Kus Plus, mau Kolam Susu, mau Nusantara, silahkan gitu ya. Mau nyanyi lagunya Pampers yang pilu, silahkan. Mau baca majalah gadis, silahkan. Tapi saya harus membaca dulu buku-buku remaja, ya, buku yang berkaitan dengan agama saya, ya. Karena apa? Ibu saya selalu memberikan gambaran nanti kalau mati supaya bisa kumpul di surga. Dan ibu saya memberikan gambaran surga itu indah sekali, tidak ada keluh kesah, tidak ada sakit, tidak ada air mata, tidak ada permusuhan, pokoknya segalanya serba indah. Itu di agama yang lama. Iya, ya. Surga, 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 begitu, ya. Dan lagunya berlayar ke surga, ya. Berlayar ke surga, mari naik kapal, Tuhan jurumudi, itu selalu dimotivasikan. Berlayar ke surga, surga yang begitu indah, jangan nakal, nanti jadi anak yang tidak masuk ke surga, nanti masuk neraka, neraka itu apinya nggak pernah mati. Sehingga apa? Gambaran untuk masuk surga itu harus jadi anak yang manis, ya. Karena lagunya anak manis masuk ke surga, anak nakal masuk neraka, begitu. Itu waktu saya kecil. Jadi kemudian dalam perjalanan saya mulai goyah ketika saya umur 13 tahun. Ya. Saya mulai mendalami agama saya yang lalu. Ya. Dan timbul banyak pertanyaan-pertanyaan. Dan saya mulai mencari jawab dari pertanyaan tadi. Saya kesana kemari bertanya, bahkan ibu saya saya masih ingat ketika itu ibu saya marah besar pada saya. Ibu saya bilang, kenapa kamu beda dengan adik-adik kamu? Di mana letak saya salah mendidik, mendasarkan agama buat kamu? Kenapa kamu jadi seperti ini? Ya, saya bilang, ibu, saya pengen masuk surga. Tapi kenapa saya ada dalam kebimbangan ini? Saya mencari, ya, bertanya pada satu orang, ya tentu yang non-muslim. Ya. Yang herannya, saya bergaul itu dengan teman-teman muslim. Ya. Saya bergaul dengan teman-teman muslim. Tapi tidak pernah ada teman muslim yang menunjukkan keislaman kepada saya. Gitu. Jadi saya bertanya ke sana kemari, ya. Untuk sampai ke Islam ini saya sempat melewati 3 agama dulu. Ya, 3 agama non-muslim sampai ketemu Islam ini. Saya mencari jalan menuju ke surga. Saya mencari petunjuk menuju ke surga. Ya. Saya mulai sering tidak melaksanakan ibadah. Saya tinggalkan ibadah. Jiwa saya kosong. Tapi di satu sisi saya punya tugas sebagai seorang aktivis. Saya harus melaksanakan sebuah misi. Ya. Saya umur 7 tahun sudah bisa mempengaruhi teman-teman saya Islam. Usia remaja teman-teman saya yang tadinya sholat ke masjid, saya pengaruhi sehingga nggak sholat. Mereka ikut kegiatan saya, bahkan ikut makan babi bersama saya. Astagfirullahaladzim, kalau ingat. Alhamdulillah, Allah memberikan hidayah buat saya. Bagaimana saya menyesatkan teman saya. Ya, alhamdulillah Allah. Yang herannya, ini loh pentingnya paham, kenapa sih saya Islam?
ketika kita tidak paham kenapa saya Islam, dengan mudah kita itu dibelokkan arah. Ya. Maka Allah kan berfirman toh, inilah jalanku yang lurus, maka ikutlah. Jangan kamu ikut jalan yang lain. Nah, teman-teman saya yang Islam ini harusnya ada di jalan yang lurus, tidak terpengaruh. Saya bayangkan, saya seorang perempuan sendiri bisa mempengaruhi teman-teman saya yang laki. Ya. Saya dulu sekolah SLTA gitu, sekolah saya bukan SMA, sekolah saya STM. Jadi saya cantik sendiri gitu. Ya. Saya pengaruhi teman-teman saya laki-laki yang muslim. Ya. Waktunya mereka harus sholat, saya ajak mereka untuk ke kantin, untuk makan. Ya. Saya pengaruhi mereka. Tapi nggak ada teman saya yang Islam protes pada saya, nggak ada. Ya. Saya yang bimbang di dalam agama saya yang dulu, saya bisa mempengaruhi teman-teman saya. Dan teman-teman saya ngikut. Nah ini Mbak Afifah, pentingnya sekali lagi saya bilang, pentingnya kita paham kenapa saya Islam. Supaya apa? Kita tidak mudah tergelincir, kita tidak mudah mengikuti jalan yang lain. Karena kita tahu inilah jalan yang lurus, jalan menuju surga tadi. Ya. Bahkan perjalanan saya tahun 85, saya memurtadkan seorang ketua pengajian. Dan dia seorang aktivis mahasiswa dalam Islam. Saya murtadkan. Tahun 85, padahal saya bingung dengan agama saya. Tapi saya bisa memurtadkan. Aneh kan? Iya. Jadi saya dua muka. Di Padahal satu sisi saya bingung dengan agama saya, tapi di sisi lain saya menjalankan misinya. Ya. Kami menikah tahun 85, tahun 87 saya punya anak, tapi saya tetap di dalam kebimbangan saya walaupun saya bisa mengajak. Ya. Ketika saya beribadah, jiwa ini terasa kosong. Kenapa saya tidak menemukan satu kebenaran yang menghantarkan saya nanti ke surga? Sampai akhirnya kami, pernikahan saya yang pertama kandas tahun 92. Karena suami saya balik Islam, sementara saya dan anak saya tetap di agama yang lama. Kesempatan saya menjanda 7 tahun, saya mencari sebuah kebenaran. Di titik puncak saya dalam kebimbangan, ya, saya ketika itu ke toko buku. Saya itu hobi membaca. Saya hobi membaca. Saya ke toko buku, saya pengen beli buku yang berkaitan dengan agama saya yang lalu, untuk menguatkan iman saya, maksud saya. Anehnya, di toko buku itu justru saya temukan buku ini. Akhlak Islam. Judulnya Akhlak Islam. Membina rumah tangga dan masyarakat. Iya. Masya Allah. Ini saya temukan buku ini. Buku ini saya beli tanggal 11 Desember tahun 98. 98. Karena saya hobi membaca, buku ini saya baca cepat. Buku ini saya baca cepat. Setelah itu saya mulai menikmati, saya baca dari belakang satu persatu. Sampai saya membaca, satu ketika saya membaca, saya lihat di daftar isinya, mulai akhlak kepada Allah, ya. Di daftar isinya itu, sini kalau mau dilihat mulai akhlak kepada Allah, ya, sampai ini akhlak terhadap Allah, sampai akhlak memakai jalan. Luar biasa. Ada akhlak makan, akhlak bertamu. Loh, saya begini, selama ini saya itu diberi gambaran Islam itu nggak ada baiknya. Pokoknya yang buruk itu ada pada Islam.
yang didoktrinkan pada saya itu seperti itu, yang buruk-buruk pada Islam. Ya kebetulan, mohon maaf, saya kan besar di Pulau Lombok, yang mayoritas itu beragama Islam gitu. Ya. Jadi saya tidak melihat sisi yang ini ya, yang buruk-buruk aja yang ada di sini. Tapi ketika saya menemukan buku ini dan saya baca, ternyata loh, di dalam Islam itu kayaknya barang sepele tapi kok ada akhlaknya, ada tuntunannya gitu. Dan saya itu tertarik ketika membaca akhlak terhadap tanaman. Urusan tanaman saja kok di Islam itu diatur sedemikian rupa ya. Ada kan hadisnya, dilarang mengencingi pohon berbuah. Ya. Saya gini, ketika itu saya mikir gini, tuh hanya orang Islam ini aneh ya, urusan kencing aja kok diatur. Aneh. Dalam waktu yang bersamaan, Mbah Kakung saya tuh kalau maaf pipis itu ditaruh di ember, sampai kok udah penuh baru dibuang. Saya tanya, untuk apa po? Gue nyirami pohon mangga, biar apa? Biar mangganya manis. Di satu sisi saya baca buku ini, di satu sisi saya menemukan ini air kencing disiram biar manis. Terus saya pakai logika aja, air kencingnya meresap ke tanah, diserap akar, batang, daun, bunga, buah. Berarti kalau mangga arum manis, manis banget karena mangga arum manis rasa kencing. Saya gini, berarti Tuhannya orang Islam itu memperhatikan kesucian umatnya itu sampai sedemikian rupa. Kalau urusan kencing saja itu diperhatikan, apalagi urusan yang besar, urusan beragama, urusan nanti ke surga, pasti di dalam Islam diatur. Maka saya baca buku ini lebih apa ya, saya hayati lagi. Ya, kemudian saya kebetulan saya di kantor saya punya kakak kelas gitu. Beliau itu beliau itu Islamnya luar biasa begitu. Saya cerita sama beliau gitu. Ketika itu beliau sempat sanksi terhadap saya. Ya kalau anak sekarang mungkin saya diledekin modus gitu ya. Modus gitu ya. Beliau sempat sanksi. Saya bilang saya benar-benar saya gitu. Akhirnya saya ditemukan dengan seorang ustadzah. Saya masih ingat namanya Ustadzah Lucy. Wah, makanya tadi saya bilang sama Mbak Afifah kan kayaknya pernah ketemu, wajahnya mirip penjenengan Ustadzah Lucy. Cuman badannya lebih kecil gitu, wajahnya mirip penjenengan gitu ya. Saya jadi ingat gitu, ya, wajahnya tuh tulus gitu ya. Saya gitu. Wah. Saya bilang, Ustadzah Lucy, Mbak Lucy, saya bilang gitu. Saya ceritakan kepada dia. Saya bilang, kalau Mbak Lucy bisa menunjukkan perintah beragama Islam di dalam Al-Quran, saya mau masuk Islam. Tapi kalau enggak, saya enggak mau. Ngapain? Saya bilang gitu. Saya tidak mendapatkan satu kepastian. Dengan sabar sekali dia bilang begini. Ada Ibu Dewi di dalam Quran surat Ali Imran ayat 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baru dia selesai membaca, saya sudah motong. Saya bilang saya cari kata Islam. Ya, saya cari perintah beragama Islam gitu loh. Kok itu muslimun? Saya bilang. Karena kan saya belum paham arti muslimun. Ya udah, dia bilang, kalau mau cari kata Islamnya, saya tunjukkan. Quran surat Ali Imran ayat 85. Bama ya batagi ghairal islami tina. Fala yuqbala minhu wa wa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, sekali-kali tidak diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang rugi. Saya terhenyak ketika itu. Loh, berarti saya ini ditolak Allah. Ya, sekali-kali tidak diterima itu kan sama dengan ditolak. Berarti saya ditolak Tuhan. Saya sampai bilang sama dia, berarti saya ditolak Mbak Lucy. Iya, loh saya ini sudah berbuat baik loh sama orang baik, jangan macam-macam loh ya, saya sampai bilang gitu. Saya sudah berbuat baik, masa saya ditolak sama Tuhan?
berdasarkan ayat ini iya Ibu, dan ini sudah ada kata Islamnya. Nah, kenapa ditolak? Saya bilang. Saya sampai sekarang itu yang masih tergambar di ingatan saya itu sabarnya itu loh. Kalau nggak sabar mungkin sudah, Bu Dewi ini ngeselin gitu ya. Mas, dia bilang, udah saya tunjukkan lagi. Ini loh Bu hebatnya Al-Quran, satu ayat dengan ayat yang lain itu saling menguatkan. Oh begitu ya, saya bilang. Tidak saling kontradiktif. Karena sebelumnya saya mendapatkan, ketika dulu saya mendapatkan, di kitab saya dulu ada ayat-ayat yang saling kontradiktif gitu. Nah, dibukakan Quran surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Agama milik Allah, indallah. Dia terangkan, indallah, milik Allah. Milik Allah itu Islam. Oh, makanya saya mencari, bayangin Mbak Afifah ya, dari umur 13 tahun. 13 tahun. Saya ketemu Mbak Lucy itu tahun 99, Januari 99. Berapa tahun? Saya 99 itu umur saya 37 tahun. 37. Karena saya lahir tahun 62. Jadi umur saya udah 58, udah tua. Baik. Iya. Nah, berarti itu 20 tahun lebih 24 ya? tahun. 24 tahun. 24 tahun. Saya mencari sebuah kebenaran. Oh, makanya kesini nggak ketemu, kesini nggak ketemu, kesini nggak ketemu. Ternyata milik Allah itu Islam. Maka saya nyerah. Baik. Nah, saya Kita nyerah. tahan dulu Ibu Dewi. Tidak terasa kita harus break dulu. Nah, tapi di sesi kedua nanti pemirsa kita akan sambung kembali cerita beliau bagaimana kehidupannya setelah menjadi mu'alaf. Anda juga akan kami undang bergabung bersama kami. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Dewi, Anda bisa mencatat nomornya terlebih dahulu melalui line telepon di 0271 679 3000, SMS WhatsApp 0811 255 3000. Program Hikmah akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa channel terpilih MTA TV. Anda masih menyimak program Hikmah bersama dengan Ibu Dewi. Dan di sesi pertama tadi kita sudah banyak mendengar cerita bagaimana kehidupan masa kecil beliau, kegalauan yang dihadapi atas agama lama beliau, yang meskipun galau tetap saja mengemban tugas keagamaan ya Bu ya, bahkan terbilang berprestasi. Karena sempat bisa membuat seseorang meninggalkan Islam begitu ya. Bahkan ada di level paling mungkin orang melihatnya sebagai orang yang baik, orang yang taat begitu ya, tapi bisa dipengaruhi juga. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, sekali lagi saya akan undang Anda melalui line telepon di 0271 679 3000, SMS WhatsApp 0811 255 3000. Namun sebelum itu kita akan lanjutkan. Kita berhenti di tahun 99. Oke. Saat Ibu Dewi merasa galau, kemudian bertemu dengan Ustazah Lucy untuk bertanya mana perintah orang saya disuruh masuk Islam itu yang mana? Iya, mana perintah yang perintah beragama itu mana gitu ya. Sedangkan kita itu kan kita itu kerja aja ada SK-nya ya. Betul. Kita kerja, saya kerja di sebuah sekolah gitu ya, ada SK-nya gitu. Nah sekarang kita beragama kan mesti ada ini loh gitu ya. Dan ternyata Allah tunjukkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 19. Maka saya lupa sih tanggalnya, cuman saya ingat bulannya bulan Februari tahun 99 itu saya menyatakan diri masuk Islam. Ya. Dan ternyata Allah tidak membiarkan begitu saja ketika saya masuk Islam. Allah menguji dulu. Ya.
Allah menguji. Jadi saya masuk Islam bulan Februari tahun 99. Saya bulan Juni tahun 99 saya menikah lagi dengan orang Islam. Ya. Menikah 4 tahun, belum punya anak, suami saya yang kedua meninggal. Gitu. Jadi ujian saya masuk Islam itu tahun 2001, saya sakit parah sekali. Awalnya saya nggak pernah sakit, tiba-tiba saya sakit parah, betul-betul parah. Dan kesempatan saya hidup katanya tinggal 30%. Ya. Saya masih ingat ketika saya mau dioperasi, dokter bilang ibu ngitung mundur. Ya. Tapi saya bilang enggak saya mau berzikir. Saya mau menyebut asma Allah. Begitu. Jadi saya berzikir. Ketika saya dibius, saya tidak menghitung 199, 98 enggak, tapi saya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan ternyata Allah itu luar biasa. Ya. Allah itu luar biasa. Dan ternyata ajaran Islam itu luar biasa. Ayat-ayat Al-Qur'an itu luar biasa menguatkan. Kita semua hafal Quran surat Al-Ikhlas. Di dalam Quran surat Al-Ikhlas itu, Allahu Somad, Allah adalah Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Di situ Allah menguji saya, benar nggak saya bergantung sama Allah? Ujian pertama. Ketika dokter menunjukkan ini paket ibu nanti setelah operasi, ibu menghabiskan obat sekian, nanti ibu di ruang ICU sekian hari. Prediksinya seperti ini, karena saya orangnya logis ya, saya nggak mau dibohongin. Saya sebelum dioperasi saya minta sama dokter untuk menerangkan, ya, diterangkan semua secara detail. Dan ternyata tidak terjadi seperti itu. Saya itu dioperasi dari jam 1 siang, keluar kamar operasi jam 6 sore. Keluar dari kamar operasi saya sudah sadar, saya nggak perlu melewati masa kritis. Dan luar biasa Allah itu. Allah sembuhkan saya. Doa saya ketika itu, ya Allah, kalau Engkau matikan saya sekarang, matikan saya dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau saya boleh meminta, ya Allah, saya minta perpanjangan waktu. Untuk apa perpanjangan waktunya? Saya ingin berdakwah di jalan-Mu. Kayaknya sih idealis banget ya, orang sakit kok minta berdakwah di jalan Allah tuh kayaknya enggak nalar. Yang ada pada saya begini, ingatan betapa mudah saya mempengaruhi teman saya Islam, mereka tinggalkan Islam, betapa rapuhnya teman-teman saya tadi, betapa mudah seorang muslim itu meninggalkan Islam hanya karena beras, supermi, beasiswa, modal kerja, Suparmi dan Suparman. Karena pacar, mereka tinggalkan Islam. Yang semuanya itu sifatnya hanya sementara, kenikmatan dunia yang sementara, mereka tinggalkan Islam. Itu yang ada. Ya. Sementara saya ini untuk menemukan sebuah kebenaran, jalan menuju ke surga, bayangkan 24 tahun yang bukan waktu yang pendek. Ya. Maka saya ketika itu permohonan saya, ya Allah, izinkan saya berdakwah di jalan-Mu. Saya ingin menyampaikan, ini loh jalan yang lurus, jangan tinggalkan. Karena ini jalan menuju surga gitu. Ya. Allah izinkan saya. Ya Allah berikan saya perpanjangan umur sampai hari ini. Itu tahun 2001 ujian saya. Ketika itu keluarga saya masih baik-baik saja. Orang tua dan adik-adik saya masih baik-baik saja. Ya. Tapi saat itu sudah mengetahui kalau mengetahui kalau saya masuk Islam. Tapi mereka yang ada mungkin dalam pikiran saya masuk Islam karena terpengaruh suami. Padahal saya masuk Islam dulu baru saya menikah gitu. Jadi mungkin yang ada dalam pikiran mereka seperti itu. Jadi mereka tetap biasa, tidak mengambil sikap yang terlalu ekstrem terhadap saya. Tahun itu 2001, 2002 saya diuji Allah lagi.
Kalau 2001 diuji Allah dengan sakit. Dan ketika saya bergantung sama Allah, Allah berikan saya kesembuhan, berikan saya kekuatan. 2002 usaha saya bangkrut. Ditipu sama orang Islam. Allah menguji saya. Iki loh kalau yang nipu orang Islam, apakah saya tetap Islam? Alhamdulillah saya ini berislam bukan karena orang Islam. Tapi tadi saya menemukan betapa ajaran Islam itu luar biasa. Bukan biasa di luar, tapi luar biasa. Ya, sehingga ketika ada orang Islam itu menipu saya, ya, bahkan aduh maaf saja ya, jangan marah ya yang mendengarkan ya. Beliau itu sebutannya maaf saya sudah minta maaf loh ya. Beliau sebutannya kiai loh, bohongin saya. Sampai 2002 saya mau berhaji batal, habis. Dalam keadaan ya masih sakit, belum sembuh total, usaha bangkrut. Saya disuruh ngamalkan amalan-amalan, ya, baca Al-Fatihah 100 kali, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 1000 kali di pinggir kali jam 11 siang. Bayangin, waktu sholat kan masih amalan. Pada perintahnya Allah, sholat. Nah kok saya amalan? Diselentik sama Allah. Saya kan sudah dengan sadar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti kan Allah yang nomor satu. Saya kan sudah dengan sadar bilang la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Berarti kan Allah nomor satu. Nah kok ini waktunya sholat saya masih amalan. Selentik sama Allah. Tertipu. Habis. Saya disuruh amalan itu supaya usaha saya lancar, rezekinya ngalir kayak air kali. Ngalir bener kayak air kali, bukan ke tempat saya, ke tempatnya Pak Kiai. Habis. Karena memang ada oknum yang menipu, Iya. memanfaatkan Iya. situasi ibu saat itu. Iya. Saya diajak ke masjid-masjid tua, ya dan udah. Makanya itu jangan pernah menyekutukan Allah. Ya, cukup pengalaman saya dulu bagaimana saya bukan lillah tapi bukan karena Allah tapi karena manusia. Allah sendik saya habis total. Badan sakit, usaha bangkrut. 2002. 2003 ujian saya di saat usaha, di saat ekonomi sedang betul-betul ada di titik terendah. Uang saya tinggal 10.000. Saya nggak punya tabungan. Yang ada tagihan utang karena usaha saya bangkrut. Saya sakit. Suami saya meninggal mendadak. Suami saya yang kedua. Ini tadi, kalau tidak Allahu Somad, Allah adalah Tuhan tempat bergantung segala sesuatu, saya nggak kuat. Bayangkan, saya sakit, saya belum sembuh total. Usaha saya bangkrut, ditipu orang Islam. Uang saya tinggal 10.000, suami saya meninggal mendadak. Ketika itu yang saya tangiskan, ya Allah, apa maumu ya Allah? Siapa yang mimpin saya sholat nanti? Yang kalau saya sholat salah, siapa yang membetulkan ya Allah? Siapa yang ngajari saya baca alif bata ya Allah? Itu yang saya tangiskan. Ya. 2003. Tanggal 18 Agustus tahun 2003 suami saya meninggal. Betul-betul kalau bukan karena bergantung pada Allah, mungkin saya sudah gantung di Blandar. Tahu Blandar? Iya. Mungkin saya sudah gantung di Blandar. Betul, kalau bukan karena Allah itu sudah gantung di Blandar. Sendiri, sakit, kondisi saya di agama saya yang lalu saya dikucilkan karena saya dianggap pengkhianat. Di Islam saya belum dipercaya. Karena anak sekarang bilang modus itu tadi. Iya, ya? modus. Disangka modus. Iya, disangka modus. Bahkan saya masih ingat kok.
menjelang Idul Fitri tahun 2002, ya waktu itu suami saya masih hidup. Saya ke masjid mau nyerahkan beras zakat itu, takmir masjidnya bilang, ibu kesini mau ngapa? Saya mau nyerahkan beras zakat. Emangnya ibu Islam ya? Saya kalau pergi pengajian gitu ya, kalau saya pergi pengajian gitu, nggak ada ibu-ibu yang nyapa. Awas lo, awas lo, awas lo. Ojo nyedain kok nggak terpengaruh. Modus. Gitu. Jadi, aduh, situasinya nggak enak banget. Badan sakit, usaha bangkrut, suami meninggal. Seminggu kemudian orang tua saya datang. Kita duduk seperti ini, seperti Mbak Afifah sama saya. Tapi lebih dekat, ibu saya di situ, saya di sini. Ibu saya tanya, maaf, bicaranya beliau kasar. Bojomu wis mati, kue nekat Islam apa balik? Saya bilang, nekat Islam. Ibu saya tanya, kue mlebu Islam untuk apa? Kue dihapusi karo wong Islam, bondomu entek. Kalau adikmu tuh kok ke omah karo jemaate sak isine. Lah kowe mlebu Islam itu apa? Kalau ini tadi gantungan sama Allah ini enggak kuat, mungkin udah lepas gitu loh. Saya bilang, saya dapat rumah di surga, Ibu. Wah, Ibu saya emosi betul. Rumah di surga itu kan nggak bisa hancur, Ibu, nggak akan lapuk dimakan rayap. Ya, saya dapat rumah di surga. Ya, Ibu saya tanya lagi, nekat Islam apa balik? Nekat Islam. Ya sudah, kalau nekat Islam, Bu saya kembalikan seluruh pemberian kami. Sejak kamu lahir selain air susu ibu. Ibu saya tuh tahu kondisi saya sedang dalam kondisi di titik terendah keadaan ekonomi. Karena tahu dari tetangga-tetangga saya. Wong suami saya itu meninggal mendadak jam 12:30 malam meninggalnya. Kemudian dibawa ke rumah sakit untuk divisumkan. Itu dibawa pulang pakai ambulan saja, saya nggak punya uang untuk bayar ambulan. Saya di ambulan itu nangis kuki aku bayar nganggo opo ambulane. Dibawa dari rumah sakit Brayat Minulya ke rumah saya waktu itu masih di perumahan Klodran Indah. Saya nangis, aku kok bayar nganggo opo? Kok pemakamannya nganggo opo? Padahal ketika saya telepon mertua saya di Madiun, mertua saya minta supaya jenazah ini dibawa ke Madiun. Terus mengko numpak opo piye? Saya sudah, ya Allah, saya nggak bisa berpikir, ya Allah, saya hanya berserah kepadamu. Saya alhamdulillah, saya ketika itu ada yang ngajari saya ngaji, yang kemudian datang untuk mendampingi saya, Mbak Novi dan Mbak Aumi. Mereka berdua yang menguatkan saya. Ya. Dan saya pesan suami saya terakhir ketika itu sore tanggal 17. Jadi tanggal 17 kan saya upacara. Selama beberapa saat itu saya nggak ikut upacara tanggal 17 karena saya sakit kan. Suami saya bilang begini, oh alhamdulillah ya iso ikut upacara tanggal 17. Iya, mbok kamu itu sudah masuk Islam, mbok disempurnakan, pakai busana muslim, berhijab, jilbabnya jangan bongkar pasang gitu. Ya ketika itu saya masih nawar. Yoko sik to, saya bilang gitu. Kan ya tuh harus persiapan beli baju. Begitu saya melihat dia meninggal, yang sakit saya, sing dokter menvonis umurnya tinggal sekian tahun saya, kok yang meninggal suami saya. Saya melihat, seandainya saya ini yang meninggal saya, sementara saya ini belum menutup aurat saya dengan sempurna. Hadisnya, satu di antara dua wanita yang tidak mencium bau surga, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Bayangan saya tidak mencium bau surga. Maka ketika itu saya bilang sama Mbak Omi sama Mbak Novi, tolong saya dicarikan busana muslim, dicarikan jilbab, saya mau berhijab. Ketika itu. Saya sudah nggak bisa berpikir. Akhirnya sampai pemakaman dan saya pulang ke Solo dan ibu saya tahu dari tetangga-tetangga saya, kondisi ekonomi saya ibu saya tahu. Bahkan uang
uang kotak kematian itu sama tetangga diserahkan ke ibu saya. Tetangga tahu, ibu saya, ya sudah. Ibu saya baik, ketika ibu saya kembalikan. Tapi kalau kamu mau balik, tak kasih rumah. Balik ke agama lama, Ya, diberikan rumah. Dikasih rumah. Lunas dikasih rumah. Saya bilang, ibu saya rindu rumah di surga. Ya wis, yang ngono balik ke. Tak kei waktu. Yang kowe ra iso balik ke berarti kamu siap kembali ke agama lama. Saya bilang insya Allah. Saya diejek ketika itu sama ibu saya. Kamu dapat duit dari mana? Dan disitulah kalau dia menghina saya silahkan. Tapi jangan pernah menghina Islam. Kowe ento opo? Gitu loh. Dia nawang Islam bantu kowe. Saya bilang saya punya Allah yang maha kaya. Saya punya Allah yang ar-Rahman ar-Rahim. Saya punya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Allah tidak akan membiarkan saya ibu. Yo wes, balik ke ya. Insya Allah. Saya alhamdulillah ketika itu diberikan ketegaran sama Allah. Tidak ada setitik air mata dan mohon belas kasih pada ibu saya, tidak. Saya ini gini, saya harus memperjuangkan keislaman saya. Saya harus menjaga izah Islam ini gitu. Ibu saya akhirnya, ibu saya pergi. Ibu saya tidak nginep di rumah saya, tapi nginep di rumah orang tuanya. Setelah ibu saya pergi baru saya nangis. Nangis sama Allah. Saya sholat 2 rakaat. Nangis sama Allah, ya Allah, Engkau memberikan saya ujian begitu berat ya Allah. Engkau yang memilih saya masuk Islam, Engkau yang memberikan hidayah. Sekarang Engkau memberikan ujian yang begitu berat. Saya mohon kekuatan ya Allah. Saya nggak tahu saya mesti mengembalikan uang orang tua saya dari mana. Sertifikat saya nggak punya, rumah saya rumah kreditan. Saya punya mobil, tapi jual mobil kan tidak semudah jual tempe. Kalau saya jual cepat-cepat mesti harganya murah. Setelah saya sholat, saya masih ingat sekitar jam 11:30 malam, hari Senin. Duduk, terus saya gini, saya butuh orang yang menguatkan saya karena saya sendiri. Saya butuh orang yang menguatkan saya. Maka ketika itu saya telepon pada seorang ustadz. Rezeki saya di situ. Ya. Janji yang Allah ditepati. Quran surat Muhammad ayat 7, barang siapa menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Janji Allah ditepati. Dengan apa Allah menolong? Telepon tadi diangkat sama ustadz yang saya telepon. Padahal sudah 11:30 malam. Kadang-kadang, biasanya saya telepon jam 9 saja nggak diangkat. 11:30 diangkat. Saya cerita sama ustadz tadi, ustadz saya mohon doanya. Saya dapat ujian seperti ini, saya mohon doanya. Dia cuma bilang, istiqomah ya Bu Dewi, jangan tinggalkan Islam. Iya ustadz. Hari Senin. Hari Selasa, sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Saya belum dapat jalan keluar. Saya harus mengembalikan uang orang tua saya pakai apa. Adanya tagihan-tagihan. Saya, ya Allah, saya hanya berkali-kali menyebut asma Allah. Saya yakin Allah tidak akan membiarkan. Ternyata sekitar jam 8 lebih ada mobil berhenti di depan rumah saya. Ada seorang ibu, Bu dokter. Ketika itu beliau nyari rumah saya, beliau bilang, Bu Dewi, saya didawai Ustadz ke sini. Ada apa Ibu? Tadi kan Ustadz rapat. Terus ada Ustadz punya kenalan Ahnia. Beliau cerita, Ahnia tadi minjemi penjenengan 100 juta. 100 juta jangka semalam tanpa apa-apa. Sampai detik ini saya nggak kenal siapa yang meminjami saya. Karena semua transaksi lewat Ustadz.
udah nggak mau, saya kena. Akhirnya saya bisa mengembalikan. Selesai ujian? Belum. Itu 2003. 2004, malam 27 Ramadan. Saya itikaf waktu itu. Itu itikaf saya yang pertama. Ya. Saya itikaf di masjidnya SDIT Nur Hidayah. Malam-malam anak saya telepon. Anak saya sampai sekarang belum dapat hidayah. Anak saya satu dari pernikahan saya yang pertama. Anak saya ikut mbahnya di Lombok. Tapi kalau sekarang dia nggak tahu, tadinya di Jakarta, sekarang nggak tahu di mana. Karena sudah lost kontak. Maka Bapak Ibu yang masih bisa memeluk anak, membelai, ya, tolong tanamkan agama buat anak-anak. Ya. Jangan sia-siakan waktu. Karena waktu itu begitu berharga. Saya mendidik anak saya, memberikan fondasi agama begitu kuat juga agama yang lalu. Sehingga kalau bukan hidayah Allah juga nggak mungkin anak saya bisa masuk Islam. Anak saya kuat sekali agamanya. Bahkan anak saya mempengaruhi, bahkan memacari anak-anak perempuan Islam. Malam 27 Ramadan, ketika itu saya itikaf, anak saya telepon. Mama di mana? Di masjid. Ngapain orang perempuan malam-malam di masjid? Itikaf, nak. Itikaf itu apa? Mendekatkan diri pada Allah. Anak saya tanya, Mama itu ngapain sih nekat Islam? Kan harta Mama sudah habis, kenapa Mama nekat Islam? Saya bilang, nak, satu-satunya jalan menuju ke surganya dengan Islam. Tidak ada jalan lain. Karena kalau kita tidak Islam nanti ditolak Allah. Dia bilang, baik, kalau nekat Islam, sekarang pilih anak atau pilih agama. Satu pilihan yang cukup berat. Kalau harta mungkin saya kehilangan harta, bagi saya tidak masalah. Tapi sekarang anak kandung saya cuma satu. Anak kandung saya cuma satu, para pemirsa. Saya punya anak satu saja. Itu saya pertahankan dengan bantuan dokter dari mulai sebelum hamil sampai lahir. Sampai namanya nama obat. Gestadalforsila. Dari tiga nama obat, Gestanon, Dalfarol, Forsil. Itu nama obat. Saya jadikan nama dia untuk mengingat betapa saya mempertahankan dia dari dalam kandungan. Ketika itu dia bilang, kalau Mama nekat, sekarang Mama pilih. Nekat Islam apa balik ke agama lama? Nekat Islam. Apa kata anak saya? Kalau nekat Islam, pilih anak atau pilih agama? Dia katakan, pilih agama. Apa kata anak saya? Kalau pilih agama, mulai detik ini, mulai saat ini, di antara kita sudah tidak ada apa-apa. Kamu bukan ibu saya, dan saya bukan anakmu. Baik secara iman maupun secara biologis, kita sudah tidak ada hubungan. Itu dia ucapkan malam 27 Ramadan tahun 2004. Terakhir saya mendengar suara anak saya. Jadi nanti kalau malam 27 Ramadan tahun ini, saya masih diberikan umur sama Allah. Dan anak saya belum dapat hidayah. Genap 16 tahun saya tidak mendengarkan suara anak saya. Genap 16 tahun saya tidak pernah melihat wajah anak saya. Jangankan melihat wajahnya, mendengar suaranya saja sudah tidak pernah. Tidak hanya anak saya, diikuti oleh keluarga besar saya. Ketika Mbah Kakung saya meninggal, saya ditolak oleh keluarga. Saya diundang untuk dipermalukan bahwa saya bukan bagian dari mereka.
diumumkan di depan umum. Saya diundang yang kedua pada waktu tante saya menikah. Diumumkan lagi di depan umum bahwa saya bukan bagian dari mereka. Baik. Jadi saya sudah hampir 16 tahun saya 16 tidak diakui tahun. keluarga saya. 2017 kemarin ketika saya dakwah ke Lombok, saya berusaha menemui orang tua saya. Tapi mereka tetap menolak saya. Baik. Dengan keislaman saya. Iya. Ini kisah yang berat ya Bu ya, dan sayang sekali kita harus berpisah di titik-titik paling kritis dalam kisah Ibu. Pemirsa, sayang sekali kita harus mengakhiri ini karena waktu kita sudah habis. Namun, insya Allah kita akan lanjutkan kembali ya Bu ya, karena masih banyak hal yang harus kita ambil hikmahnya dari kisah perjalanan. Makanya saya itu pesan kepada para mu'alaf ya, ketika masuk Islam, jangan masuk Islam karena orang Islam, walaupun dikenalkan Islam oleh orang Islam, tapi masuklah Islam karena ajaran Islam. Ajaran Islam itu luar biasa, bukan biasa di luar. Dan satu-satunya jalan menuju ke surganya dengan Islam. Maka jangan pernah tinggalkan Islam karena hal-hal yang sepele. Itu pesan saya. Tuh. Sebuah pesan yang mengingatkan kita semua, bahkan bukan untuk mualaf saja. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Saya berharap kita bisa bertemu lagi. Insya Allah. Untuk berkisah tentang kisah hidup Ibu yang lain. Iya. Tapi untuk hari ini kita harus cukupkan sekian. Jazakumullah khairan katsira untuk MTA TV dan MTA seluruhnya yang sudah memberikan kesempatan pada saya. Terima kasih untuk Bu Erni, karena lewat Bu Erni yang di Mu'alaf Center, kemudian saya dapat akses ke sini lewat Mas Rudi juga. Terima kasih untuk berbagai pihak yang sudah memberikan kesempatan mendukung di dalam saya menyampaikan materi, untuk Mbak Afifah juga, mudah-mudahan senantiasa dikuatkan oleh Allah. Amin. Terima kasih Ibu Dewi. Selamat menunaikan ibadah puasa Ibu. Amin. Ya, puasa kali ini puasa yang terberat. Betul. Karena Allah memberikan ujian kepada umat Islam sedemikian rupa beratnya. Rindu ke masjid, rindu berjamaah, rindu tarawih. Tapi inilah ujian. Mari kita kembali pada Allah. Fafiru ilallah. Kembalilah kepada Allah. Mari. Jangan pernah bermaksiat pada Allah. Jangan melawan corona dengan kemusyrikan, tapi dengan mendekatkan diri pada Allah. Saya menghimbau saudara-saudaraku muslim yang masih melakukan kemusyrikan, tinggalkan. Jangan menambah berkah Allah. Baik, terima kasih. Kita harus akhiri pemirsa. Demikian program Hikmah untuk hari ini. Saya Viva Hansa harus undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda untuk siang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.